Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal, kembali lagi dengan saya Naufal Lukman di pertemuan tutorial pembahasan soal matematika masih di materi persamaan kuadrat. Nah, di sini saya akan coba menyelesaikan masalah persamaan kuadrat. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal di mana Novi dan Desta dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama selama 4 hari jika Novi seorang diri dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 6 hari lebih cepat dibandingkan jika Desta menyelesaikan seorang diri. Nah, dalam berapa harikah Desta dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut seorang diri? Nah, di sini kita misalkan bahwa waktu pengerjaan Novi adalah X hari dan waktu pengerjaan Desta itu Y hari. Nah, maka tadi kan keterangannya itu Novi akan mengerjakan pekerjaan yang tersebut selama 6 hari lebih cepat dibandingkan apabila Desta mengerjakan soal seorang diri seperti itu. Maka persamaan yang bisa kita ambil yaitu X sama dengan Y tambah 6. Nah, kemudian eh, nah, kemudian tadi kan dimisalkan bahwa waktu pengerjaan Novi itu kan X hari, sedangkan Desta itu Y hari. Berarti dalam satu hari itu eh, Novi itu mengerjakan selama satu per X dan Desta itu mengerjakan dalam satu per Y. Nah, apabila mereka bersama-sama mengerjakannya, maka mereka bisa dijumlahkan satu per X ditambah satu per Y. Nah, tadi kan eh, kalau bersama-sama, kalau secara bersama-sama pekerjaan dilakukan oleh Novi dan Desta itu akan selama 4 hari selesainya. Nah, bisa kita jabarkan bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan bersama-sama itu satu per X tambah satu per Y sama dengan 4 karena pengerjaan itu dapat selesai dalam 4 hari seperti itu. Nah, maka sudah kita dapat nih persamaan satu per X ditambah satu per Y sama dengan 4. Nah, satu per X ditambah satu per Y ini bisa kita pindah ruaskan ke menjadi dikalikan 4. Menjadi satu sama dengan 4 dikali satu per X tambah satu per Y. Nah, kemudian kita tuliskan kembali persamaan tadi 4 dikali satu per X tambah satu per Y sama dengan satu. Nah, tadi kan X itu bisa kita katakan bahwa Y tambah 6. Nah, maka kita substitusikan X menjadi Y tambah 6. Maka menjadi 4 dikali satu per Y tambah 6 tambah satu per Y sama dengan satu. Nah, ini kan ada penjumlahan sebuah pecahan. Nah, karena penjumlahan sebuah pecahan maka penyebutnya bisa kita dikalikan dan pembilang dan penyebut lawan kita kali silang. Nah, apabila ada yang belum paham, maka bisa menonton video-video sebelumnya tentang penjumlahan pecahan. Nah, kemudian menghasilkan 4 dikali Y tambah Y tambah 6 per Y kali Y tambah 6 sama dengan satu. Y ditambah Y sama dengan 2Y tambah 6. Nah, kemudian Y kali Y menghasilkan Y kuadrat dan Y dikali 6 menghasilkan 6Y. Maka bisa kita tuliskan lagi 4 dikali 2Y tambah 6 per Y kuadrat tambah 6Y sama dengan satu. Nah, kemudian Y kuadrat tambah 6Y itu bisa kita pindah ruaskan ke ruas kanan dikalikan dengan satu. Maka kita tulis lagi 4 dikali 2Y tambah 6 sama dengan Y kuadrat ditambah 6Y. Dan 4 dikali 2Y itu menghasilkan 8Y. 4 dikali 6 itu menghasilkan 24. Maka kita tuliskan lagi 8Y tambah 24 sama dengan Y kuadrat tambah 6Y. Nah, di sini akan membentuk sebuah persamaan kuadrat, yaitu dengan memindah ruaskan 8Y tambah 24 ke kanan. Maka 8Y ini bisa dikurangkan dengan 6Y, menghasilkan minus 2Y. Maka apabila sudah terbentuk sebuah persamaan kuadrat, bisa kita turunkan faktor akar-akarnya. Nah, cara menghitung sebuah akar-akar dari persamaan kuadrat itu
bisa kita lihat dari nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini kan nilai A-nya itu 1, nilai B-nya itu min 2, nilai C-nya itu min 24. Nah, apabila A-nya itu 1, maka akar-akarnya bisa dihitung dengan apabila dikalikan menghasilkan B, dan apabila dikalikan menghasilkan C, apabila dijumlahkan menghasilkan min 2. Nah, di sini kan akar-akarnya sudah terlihat bahwa akar-akarnya itu min 6 dan 4, karena min 6 ditambah 4 itu menghasilkan min 2, dan min 6 dikalikan 4 itu menghasilkan min 24. Nah, akar-akarnya akan terlihat bahwa Y kurang 6 sama dengan 0, menghasilkan Y sama dengan 6. Atau Y tambah 4 menghasilkan Y sama dengan. Nah, tadi kan sudah terlihat ya, akar-akarnya itu Y sama dengan 6 atau Y sama dengan min 4. Nah, di sini karena ditanyakannya itu adalah berapa hari Desta dapat menyelesaikan pekerjaan seorang diri, nah akan sangat tidak relevan atau tidak tepat apabila kita menjawab yang minus, karena di dalam perhitungan hari tidak ada perhitungan minus gitu ya. Jadi kita ambil yang positif, maka Desta dapat mengerjakan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hari kurun waktu 6 hari seperti itu. Nah, mungkin sekian dari video saya. Selamat jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.